Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja. Cerita ini diberi judul Rahasia Adit. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Suara piring yang terjatuh ke lantai. Adit, anak lelaki berumur 9 tahun, terlonjak kaget. Segera bangkit dari rebahan di kamarnya. Kamu itu bisa masak gak sih? Tolol sekali jadi perempuan. Hanya jadi beban saja. Gak bisa apa-apa. Nyesel aku nikah sama kamu. Suara kencang ayah Adit yang biasa Adit dengar ketika bertengkar dengan sang ibu. Wanita itu seperti biasa hanya bisa menangis pilu. Nangis saja kerjaannya. Dasar perempuan tidak berguna. Bentak suaminya jengkel. Maaf mas, hari ini aku tidak dapat uang banyak. Buruh cuci baju sudah mulai berkurang. Mereka banyak yang pakai jasa laundry. Ucap istrinya seperti bergetar ketakutan. Heh, aku tidak tanya alasanmu. Aku hanya mau makan sama lauk enak. Tentang kamu dapat uang atau tidak, aku tidak peduli. Sentak suami yang tidak tahu diri, yang kesehariannya hanya makan dan istrinya yang harus cari uang. Dulu suaminya emang kerja di pabrik. Karena corona jadi pabrik ditutup, ia pun kini menjadi nganggur. Bukannya mencari kerja, tiap hari ia gunakan untuk tidur dan malam keluyuran. Istri yang dipaksa untuk kerja dengan alasan perempuan lebih gampang nyari kerjaan. Mas, coba kamu cari kerjaan. Bantu aku mas, cuci motor atau mulung sampah rongsokan juga bisa kan, bareng Adit. Kali ini sang suami menatap garang. Apa lu bilang? Dasar wanita jalang. Berani benar kau ngatur-ngatur suami ya? Gak takut durhaka kau? Istrinya menatap sendu. Ya sudah mas, kalau kamu mau bebas kita pisah saja. Tinggalkan saja aku sama Adit. Ucap istrinya yang mungkin sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar suami setiap hari. Bukan cuma lelah badan karena harus kerja siang malam, juga lelah hati yang tiada terperi. Apa kamu bilang? Pisah? Enak saja. Kau mau jadi apa? Jadi pelacur? Mas, tega sekali kau berkata seperti itu padaku. Kau lelaki tidak berguna. Satu tamparan keras mendarat di pipi sang istri. Wanita itu terhuyung karena kerasnya tamparan itu. Tak cuma di situ, lelaki yang tidak tahu diri itu menjambak rambut istrinya sengit, sehingga kepala istrinya terdongkrak. Aduh mas, sakit, lepasin, ampun. Pinta sang istri memohon. Lelaki yang sudah gelap mata itu mendorong tubuh kurus istrinya hingga menabrak lemari. Au! Jerit istrinya kesakitan, mencoba bangkit dengan tangan berpegangan pada ujung lemari. Ketika suaminya melangkah hendak melanjutkan kembali menarik rambut istrinya, tiba-tiba sesuatu menghujam punggungnya. Lelaki itu tergagap merasakan kesakitan di punggungnya, berusaha menoleh untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang. Seketika matanya melotot saat melihat Adit anaknya dengan pisau di tangannya. Belum lagi menyadari apa yang terjadi, Adit kembali menghujam perut ayahnya dengan pisau berulang kali sekuat tenaga. Lelaki itu tidak sanggup mengelak atau melakukan perlawanan. Darah mengucur membasahi lantai. Ibunya yang baru menyadari apa yang terjadi seketika histeris. Adit! Jerit ibunya menghentikan Adit seketika Adit menatap ibunya. Adit, apa yang kamu lakukan? Sudah nak. Pinta ibunya lemah karena tubuhnya terasa payah. Adit membuang pisaunya sembarangan. Ayahnya sudah terkapar di lantai bersimbah darah dalam keadaan sekarat.
Ibunya menangis ketakutan. Adit segera memeluknya. Aku hanya tidak ingin kehilangan ibu, ucapnya pelan. Ibunya mengangguk dengan air mata bersimbah. Ia memeluk putranya begitu erat. Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu akan selalu bersama Adit. Aku janji akan selalu menjaga ibu. Tidak ada yang boleh menyakiti ibu. Ibunya kembali mengangguk dan mengecup kening putranya. Keduanya menatap lelaki yang tergeletak di lantai bersimbah darah yang saat ini sudah tidak bergerak lagi. Sekian lama mereka menatap dengan kebingungan. Akhirnya ibunya berkata, Adit, bersihkan diri ya. Ganti baju dan masuk ke kamar. Ucap ibunya. Adit menatap ragu. Tidak apa-apa. Ibu akan bereskan ayahmu, tegas ibunya. Adit mengangguk lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda darah di tangan juga tubuhnya. Melepaskan pakaian yang bernoda merah, segera masuk kamar. Sesaat melirik pada ibunya yang masih duduk di hadapan jasad suaminya. Adit masuk ke kamar, tapi ia mengintip apa yang dilakukan oleh ibunya. Susah payah ibunya menyeret tubuh suaminya ke halaman belakang lewat pintu dapur. Untung saja rumah Adit jauh dari tetangga karena tanah ibunya Adit cukup luas di belakang rumah. Malam itu, wanita yang biasanya lemah penuh tekanan, kini ia memiliki tenaga ekstra yang entah muncul dari mana. Ia sendirian menguburkan jenazah suaminya di belakang rumah dekat kandang ayam. Lalu ditindihi oleh beberapa barang bekas dan drum yang sudah tidak terpakai. Wanita itu kembali masuk dan mengguyur tubuhnya cukup lama, ingin menganggap bahwa itu hanyalah mimpi. Pagi sekali, suara seseorang sedang menyikat lantai kamar membuat Adit terbangun. Bau cairan pembersih lantai begitu menyengat. Adit melihat ibunya sedang mengepel lantai yang semalam penuh dengan darah ayahnya. Melihat Adit muncul, wanita itu hentikan gerakannya dan tersenyum pada Adit. Sayang, kamu sudah bangun, Nak? Sapanya ramah seperti tidak terjadi apa-apa. Adit hanya tersenyum tipis. Apa Adit mau sarapan? Biar ibu belikan nasi uduk ya. Adit hanya mengangguk lalu duduk di kursi ruang makan. Ibunya segera membereskan semua peralatan pelnya dan menyimpan di kamar mandi. Segera kembali dan berpamitan pada Adit. Tunggu, ibu tidak lama kok, ucapnya bergegas pergi. Entah mengapa, perasaan was-was selalu menghantui. Sesekali menatap kanan kiri. 2 bungkus nasi uduk segera dipesan. Tidak sabar menunggu, sesekali menatap cemas. Kenapa Bu Dewi? Takut suaminya marah ya karena kelamaan? Tanya ibu penjual nasi uduk. Merasa sudah biasa jika ayahnya Adit suka marah jika istrinya telat. Biasalah Bu, ucap ibunya Adit sembari tersenyum tipis. Duh, Bu Dewi, kok tahan punya suami seperti itu? Kalau saya sudah minta cerai Bu, ucap ibu penjual nasi uduk pula sembari menyerahkan bungkusan berisi 2 bungkus nasi uduk. Ibunya Adit hanya tersenyum tipis tidak menanggapi, membayar lalu gegas pergi. Wanita penjual nasi uduk menatap sambil geleng-geleng. Kasihan sekali nasibmu Wi Dewi. Padahal kamu itu cantik juga baik. Sayang sekali, suaminya tidak tahu diri. Ya mungkin itulah yang namanya cinta. Guman ibu penjual nasi uduk pelan. Dewi, nama ibunya Adit, segera masuk dan menutup pintu rapat. Adit tampak masih duduk di tempatnya semula. Ibunya tersenyum, segera mengambil 2 buah piring, menyiapkan sebungkus nasi uduk di hadapan Adit sang putra. Nih, makan bagian Adit, ucapnya sembari tersenyum. Adit mengangguk. Ibu janji, mulai sekarang Adit akan selalu makan enak. Tidak perlu lagi harus berbagi makanan dengan ayahmu. Kamu bisa makan sepuasnya, ucap ibunya sembari menyuap nasi ke mulutnya.
seakan melupakan beban hidup yang pernah ia tanggung. Sudah lama sekali ia ingin berpisah dengan sang suami yang selalu bersikap kasar dan selalu memperbudak dirinya juga Adit. Namun ia tidak memiliki cara untuk berpisah. Pergi dari rumah itu tidak mungkin. Rumah dan tanah adalah warisan dari orang tuanya. Sementara ia merasakan pergi sulit bertahan sakit. Ia tidak pernah menduga akan seperti ini cerita hidupnya. Namun sampai kapanpun, ia tidak akan pernah bercerita tentang suaminya pada siapapun. Ia pun berpesan, jika ada yang menanyakan tentang ayahnya, Adit cukup jawab tidak tahu. Semua orang akan paham jika Adit selama ini tidak pernah terlihat dekat dengan sang ayah. Malah semua orang tahu jika ayah Adit begitu galak sama anaknya. Jadi jika jawaban Adit demikian, orang akan memaklumi. Kemana Bang Roub suamimu? Lama gak kelihatan. Tanya seorang ibu tetangga yang paling dekat dengan rumah Dewi, ibunya Adit. Sesaat Dewi terdiam meredakan debaran jantungnya. Oh, Bang Roub itu diajak temennya kerja di luar kota. Oh, pantes. Udah lama tidak dengar kalian ribut. Juga lama gak lihat Bang Roub lewat sambil mabuk. Ucap wanita itu, ibunya Adit hanya tersenyum. Coba dari dulu seperti itu nyari kerja, kan anak sama istrinya tidak sengsara. Ya meskipun tidak mengirim uang, setidaknya tidak jadi beban istri, iya enggak? Ibunya Adit kembali hanya tersenyum. Ibunya Adit berusaha melupakan semua kejadian yang bisa saja menyeret dirinya ke dalam penjara. Namun ibunya Adit tidak ingin berpisah dengan sang putra yang hanya tinggal semata wayang. Adit pun tidak memperlihatkan kelakuan yang aneh, sikapnya selalu wajar. Hingga masa pun berlalu, kini Adit sudah masuk SMP. Dan ternyata di sekolah ia sering dibully oleh temannya. Namun sejauh ini Adit tidak ingin membalas, ia tetap mengalah. Sampai suatu ketika, saat pulang sekolah, 4 orang temannya mencegat Adit yang pulang sekolah menggunakan sepeda. 4 orang temannya itu sengaja menunggu Adit di tempat sepi yang jarang dilalui kendaraan lain. 2 orang menghentikan sepeda Adit. Adit diam saja tampak datar. Heh, buluk, kita nih empet tahu lihat lo di sekolah. Lo jangan cari perhatian deh dengan sikap culun lo yang nyebelin. Ujar salah satu sambil berkaca pinggang di depan Adit. Kasih pelajaran sudah bos, seru yang lain. Bentar, gue mau lihat dia ketakutan. Ucapnya, remaja yang dipanggil bos itu menatap wajah Adit lurus. Kenapa lo? Gak suka setiap hari gue ganggu? Tanyanya sengit. Adit diam saja menunduk. Dungu, kalau orang nanya itu jawab. Ngerti gak lo? Sambil menjetek bahu Adit. Tiba-tiba sebuah sepeda motor tampak datang. Keempat remaja itu saling pandang dan segera kabur. Rupanya seorang guru yang juga ternyata lewat tempat tersebut. Guru itu berhenti di dekat Adit yang masih terdiam. Loh, Dit, ngapain di sini? Sapanya. Adit menoleh. Istirahat pak, capek. Jawabnya asal. Oh, kirain kenapa? Yuk, bapak duluan kalau begitu. Adit hanya mengangguk. Guru baik tersebut segera berlalu. Adit kembali mengayuh sepedanya. Di sekolah, Adit memang sangat pendiam. Sebenarnya wajah Adit cukup tampan, hingga beberapa gadis remaja suka berada di dekatnya. Salah satunya adalah Nindi. Gadis cantik yang menjadi bintang kelas. Itulah yang membuat teman lelakinya merasa jengkel pada Adit. Hingga timbul rasa tersaingi, meskipun Adit tidak pernah merasa jika dirinya berbeda. Nindi sering menemani Adit saat Adit duduk sendirian. Teman Nindi ikutan nimbrung, jadilah mereka sering ngumpul. Jika sesuatu itu menjadi kesukaan Nindi, maka tidak ada yang berani mengganggu. Namun tidak bagi teman lelakinya. Mereka merasa tersaingi oleh Adit yang pendiam. Suatu hari,
Adit melihat seorang lelaki di rumahnya. Lelaki itu bernama Bagas. Ibunya memperkenalkan jika Bagas adalah calon ayah Adit. Meskipun tidak terlihat ramah, namun Adit tidak ingin ikut campur urusan ibunya. Adit tidak keberatan saat ibunya mengatakan akan menikah dengan Bagas. Lelaki yang dikenal baik, juga yang mencarikan ibunya kerjaan di sebuah rumah makan. Karena itulah mereka menjadi dekat dan akhirnya menikah. Adit membiasakan diri ketika harus makan bareng Bagas, juga keberadaan Bagas di rumahnya. Sampai Adit lulus SMP, sikap Bagas sejauh ini cukup baik. Namun setelah menikah 2 tahun, perangai Bagas berubah. Bagas yang ketahuan selingkuh tidak terima dituduh. Malam itu pun terjadi pertengkaran. Bagas yang ternyata mata keranjang, sering ganti-ganti perempuan, baru diketahui oleh Dewi, ibunya Adit. Meskipun hanya menikah siri, namun ibunya menuntut kesetiaan dari Bagas sang suami. Namun hanya bertahan 2 tahun saja, penyakit Bagas pun kambuh, bermain perempuan, hingga jarang memberi uang pada Dewi. Ketika Dewi bertanya perihal wanita yang bersamanya, Bagas malah marah tanpa memberikan alasan atau jawaban. Tentu saja, sebagai istri, Dewi merasa heran juga curiga. Kamu itu tidak usah banyak tingkah. Ku nikahi saja kamu harusnya syukur, alhamdulillah. Siapa yang mau sama kamu, janda miskin? Ucap Bagas. Oh, gitu. Kamu bilang aku janda miskin. Lalu kau sekarang tinggal di mana? Di rumahku, bukan? Sentak Dewi menyindir. Bagas menata wajah Dewi Karang. Oh, jadi kamu perhitungan masalah tempat tinggal. Kau pikir aku betah di sini? Rumahkumu bau apek, sarang setan. Tutup mulutmu, Bagas. Pergi atau kamu tidak akan bisa pergi selamanya. Tunjuk Dewi sengit. Ancaman itu bukan sekedar geretak sambal belaka. Heh, perempuan sundal. Pantas saja kau ditinggalkan oleh suamimu yang dulu. Kau memang perempuan sial. Umpat Bagas sengit. Bluk. Tiba-tiba sesuatu menimpa kepalanya dari belakang. Begitu telak hingga membuat darah mengalir membasahi keningnya. Bagas tampak gemetar menoleh perlahan. Tampak Adit dengan sebuah balok di tangannya. Berani sekali kau menghina ibuku, sengit Adit dengan nada dingin. Bagas tampak limbung kepalanya berdenyut sakit. 1 kali hantam saja, batok kepala Adit terasa seperti retak. Blek. 1 hantaman lagi, tepat mengenai wajahnya. Bagas terhuyung dengan wajah yang berdarah. Seketika ambruk dan kelocotan, lalu tidak bergerak. Darah mengalir dari luka di kepalanya. Wajahnya terlihat hancur, dengan hidung melesek dan gigi depan semua rontok. Dewi tercengang, kejadian itu begitu sangat cepat. Kembali terjadi di depan matanya. Adit menatap dingin. Sudah kubilang, tidak seorang pun yang boleh menyakiti ibu. Ucap Adit. Dewi hanya mengangguk. Ibu, pergilah ke kamar, tenangkan diri. Biar aku yang kuburkan mayat lelaki tidak tahu diri ini. Ucap Adit datar. Kali ini Dewi merasa takut jika tidak menuruti. Segera ia masuk kamar dan menutup pintu. Namun dari celah pintu ia mengintip apa yang dilakukan oleh Adit putranya. Adit menyeret tubuh Bagas, ayah tirinya itu, ke belakang. Terdengar suara cangkul menghujam tanah keras di belakang rumah. Beberapa lama terdengar Adit kembali masuk dan menuju kamarnya. Esoknya seorang wanita datang ke rumah Dewi, menanyakan suaminya Bagas. Dewi menyambutnya biasa saja, seakan tidak terjadi sesuatu pada Bagas. Dia tidak pulang semalaman, entah pergi kemana, ucap Dewi meyakinkan. Biasanya dia kemana? Dia itu sudah janji mau menemuiku tadi malam, tapi tidak datang, ucap wanita itu tidak tahu malu. Dewi mengangkat bahu dengan santai. Dia sudah biasa tidak pulang ke rumah, dan aku tidak peduli, ucap Dewi pelan.
Wanita itu menarik nafas dalam. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Tapi jika nanti dia pulang, tolong kasih tahu dia jika aku mencarinya. Ucap wanita itu kemudian segera bangkit dan berpamitan. Dewi tersenyum, dalam hati ia mengatakan, sampai kapanpun lelaki itu tidak akan pernah menemuimu. Jelas sekali jika di luar sana kelakuan Bagas memang beringas terhadap wanita. Tidak bisa melihat wajah bening glowing, langsung saja nekat. Wanita itu contohnya salah satu korban janji palsu mau dinikahi. Wajah Bagas lumayan tampan dengan tubuh tinggi besar. Ia bisa saja mengaku sebagai bos atau seorang juragan. Ditambah penampilan Bagas yang selalu necis. Namun kini, pria doyan wanita itu telah berbaring di sebelah suami pertamanya dan dalam proses pembusukan. 3 bulan kemudian, tiba-tiba seorang lelaki datang ke rumah Dewi. Melihat Dewi sendiri, lelaki itu menatap Dewi dengan aneh. Dewi adalah seorang perempuan dewasa yang sangat tahu arti dari pandangan lelaki yang mengaku teman Bagas itu. Aku datang untuk mencari Bagas. Bukankah dia suamimu? Ujarnya tanpa basa-basi. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Hah? Lalu si Bagas kemana? Dan bagaimana dengan hutangnya padaku 5 juta? Aku tidak tahu. Mungkin setelah ia pinjam uang padamu, kemudian dia kabur dengan wanita lain. Bedebah, kurang ajar. Umpatnya geram. Dewi diam saja. Tapi kau istrinya, kau pasti tahu dia pergi kemana. Dewi menatap lurus wajah lelaki itu. Dia pergi setelah mengatakan akan menikah dengan wanita lain. Dan aku ditinggalkan begitu saja. Mana aku tahu dia pergi kemana? Ucap Dewi kesal. Tidak, kau pasti sembunyikan Bagas. Di mana dia? Bentak lelaki itu sengit. Sudah ku bilang, aku tidak tahu. Dewi tidak kalah sengit. Lelaki itu bangkit dan meraih tangan Dewi. Kontan saja Dewi terkejut dan mencoba untuk melepaskan tangannya. Namun lelaki itu menyeret tubuh Dewi ke dalam kamar, membekap mulut Dewi dan melampiaskan nafsunya. Dewi tidak mampu melawan karena tenaga lelaki itu dihinggapi amarah. Untuk menebus hutang suaminya, Dewi mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Dewi menangis terseduh. Pria itu bangkit merapikan celananya. Sudahlah, suamimu kan lama tidak pulang. Juga hitung-hitung untuk membayar hutang suamimu. Ucap lelaki itu enteng. Bluk. Tiba-tiba sebuah balok menghantam kepalanya dari belakang. Lelaki itu tersungkur di lantai bersimbah darah yang mengalir deras dari kepalanya. Tubuhnya kelojotan sambil tengkurap. Adit, pekik ibunya. Adit menatap pria itu dengan nafas memburu. Dewi meraih pakaian. Segera ia kenakan dengan cepat. Ia mencegah sang anak untuk tidak bertindak lebih sadis di depan matanya. Terlambat, Adit sudah mengayunkan balok di tangannya berulang kali ke tubuh pria tersebut. Sehingga kepala pria itu tampak hancur yang membuat Dewi tidak sanggup untuk melihat. Sudah nak, cukup. Adit hentikan aksinya dan melemparkan balok berlumuran darah tersebut ke atas tubuh pria tersebut, yang kini sudah tidak lagi bergerak. Adit melangkah pada ibunya. Maafkan Adit, Bu. Adit terlambat menolong ibu. Ucapnya menyesal karena ia tahu sesuatu telah terjadi pada ibunya. Adit. Sendat ibunya pilu, ia peluk putranya itu erat. Mereka menunggu malam untuk menguburkan jasad lelaki itu. Sementara kini mereka membiarkan jasad lelaki itu berada di dalam kamar. Adi dan ibunya melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Sementara motor pria yang terparkir di depan rumah segera Adit singkirkan ke belakang rumah untuk dikuburkan juga nanti malam. Malam itu disinari cahaya bulan. Ibu dan anak itu menggali tanah. Mereka bekerja ekstra karena 2 lubang yang harus mereka gali. Cukup lama mereka bekerja,
Keringat mengalir deras di tubuh mereka. Hampir 2 jam mereka menggali bergantian, dan menjelang tengah malam akhirnya selesai. Untuk mengecoh warga yang kemungkinan tiba-tiba main atau ada perlu ke rumah Dewi, Dewi pun menanam beberapa sayuran di atas kuburan tersebut. 3 lelaki telah terkubur di tempat itu. Suara anjing melolong dari kejauhan. Dewi membuat mie rebus untuk mereka berdua. Mereka makan tanpa bicara. Waktu pun berlalu. Mereka berdua jarang berada di rumah. Dewi bekerja di sebuah warung makan dan hanya 1 hari libur dalam 1 bulan. Sementara Adit pulang sekolah, biasanya dia pergi ke tempat yang jauh dengan sepedanya. Tempat yang dikunjungi Adit untuk membuang sepi, tepi jurang atau puncak gunung. Adit merasa tenang jika sendirian. Nindi yang adalah teman Adit dari sejak sekolah SMP. Rupanya mereka satu sekolah lagi saat SMA. Nindi yang penasaran dengan Adit yang pendiam, bahkan tidak pernah tersenyum, juga tidak pernah ikut jika sekolah ada acara. Suatu hari, Nindi menemui Adit di belakang sekolah, tempat favorit Adit ketika istirahat. "Dit, besok malam datang ya ke sekolah. Si Danu akan mengadakan ulang tahun di sekolah," ucap Nindi sembari melirik pada pujaan hatinya. Adit yang memiliki alis tebal dan hidung mancung menatap tempat lain dengan mata indahnya. Nindi tersenyum menikmati keindahan itu. Betapa ia tidak bosan menatap wajah Adit. Untuk itu, ia memilih sekolah di mana Adit sekolah. Meskipun kali ini sekolah SMA-nya lebih jauh dari rumahnya. Demi bisa bertemu dengan seorang Adit, Nindi rela meskipun jarak sekolah itu cukup jauh, bahkan melewati beberapa sekolah lainnya. Demi seorang Adit yang membuat ia begitu penasaran. "Maaf, aku tidak bisa datang. Aku tidak suka pesta," ucap Adit tanpa menatap wajah Nindi. "Yah Adit, sekali-kali dong temani aku." Nindi mencoba membujuk. Adit menarik nafas dalam. "Nindi, aku pinta jauhilah aku segera. Jangan sampai kamu mendapatkan masalah karena dekat denganku," ucap Adit dingin sedingin salju. Nindi menatap Adit lurus. Adit tetap tidak menatap pada dirinya. "Kamu kenapa sih? Tidak suka sama aku? Apa aku tidak cantik ya?" tanya Nindi mulai emosi karena perasaan yang begitu dahsyat. Adit menatap wajah Nindi, dan ternyata Nindi tidak mampu membalas tatapan mata Adit. "Bukan begitu, tapi..." "Bilang saja kamu tidak suka, jangan banyak alasan," potong Nindi cepat. "Aku..." "Iya kan, gak suka," potong Nindi lagi. Adit tergagap. Nindi cepat bangkit dan beranjak pergi. Namun Nindi berharap Adit akan memanggilnya dan menghampiri Nindi lalu meminta maaf dan memeluknya erat. Namun harapan Nindi tidak sesuai dengan kenyataan. Adit membiarkan Nindi pergi begitu saja. Nindi pun merasa kesal dan hanya bisa berlari ke kamar mandi lalu menangis karena kesal. "Ah, kenapa sih kamu Adit? Apa sih maumu? Kamu tidak tahu apa kalau aku sayang kamu?" teriaknya dalam kamar mandi sekolah. Sementara Adit yang hendak bangkit, tiba-tiba 4 orang temannya telah berdiri di hadapannya. Adit melengos, merasa malas menghadapi mereka lagi. Sebut saja nama mereka: Iwan, Benny, Franz, dan Gibran. Adit tetap berdiri tanpa sedikit pun merasa takut. "Lihat teman, tampang seperti ini yang berani nyakitin perasaan Nindi," ucap Fran yang mungkin adalah ketua geng kecil tersebut. 3 lainnya tertawa. "Punya apa sih dia? Modal tampang doang, berani sekali melukai hati gadis incaran gue," ucap Franz kemudian. Adit menarik nafas dalam, berpikir semakin tidak ingin berpisah urusan dengan Nindi. "Enaknya diapain bos?" tanya Gibran. Rupanya dengan tubuhnya yang besar ia lebih punya nyali. Melihat tubuh Adit yang tampak biasa saja, malah sering bertampang culun juga cupu, mereka menganggap bahwa Adit hanya seorang kutu buku.
Kasih pelajaran lah, biar tidak sok kecakepan. Ujar Franz tegas. Mereka pun tertawa. Hei, Dit, gimana? Berani nggak? Besok malam, lu datang ke acara sekolah. Kalau lu punya nyali, lu datang dan kita ngaku lu hebat. Ucap Franz bersemangat. Namun di balik semua itu, ia punya rencana untuk mencelakakan Adit. Baiklah, jawab Adit tegas, lalu berlalu pergi melewati mereka. Tentu saja mereka saling pandang. Udah, tahan dulu. Besok malam saja kita kerjai dia, kata Franz. Mereka berempat pun tertawa gelak. Sikap Nindi berubah cuek, namun bagi Adit itu tidak menjadi soal. Sikapnya tampak biasa saja. Malam itu pun tiba, Adit datang paling belakang. Mereka mengira jika Adit tidak akan berani datang. Franz mendekati Nindi di tengah acara berlangsung. Nindi tidak mengikuti ajakan Franz. Ia memilih untuk menghindar. Karena kecewa Adit tidak datang, Nindi merasa ingin pulang. Meskipun beberapa temannya mencoba menghibur dan menahan, namun Nindi sudah merasakan begitu kecewa. Akhirnya ia berpamitan pada Intan sahabatnya. Dia pulang sendiri dengan motornya meskipun ia merasakan sedikit takut. Namun karena merasa dongkol dengan Adit yang beneran tidak datang, Nindi pikir Adit pasti datang untuk sekedar membuktikan bahwa ia berani. Tapi rasa kecewa membuat Nindi kesal sendiri. Ia merasa sia-sia mengharap cinta dari Adit. Ternyata Adit tidak pernah suka padanya. Air mata kecewa membuat matanya kabur. Sesaat Nindi hentikan motornya, menepi di jalanan yang sepi, menangis sejadinya. Jika saja orang tuanya tahu malam itu Nindi pergi ke sekolah yang cukup jauh, pasti kedua orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan. Namun karena Nindi berbohong, pergi ke rumah teman tidak jauh, kedua orangnya tidak begitu khawatir. Kenyataannya, kini Nindi seorang diri tanpa seorang Adit. Ia sangat berharap Adit akan datang dan malam itu mereka jadian. Malam yang begitu langka terjadi, namun semua sia-sia belaka. Saat Nindi merasa galau, tiba-tiba dua motor tampak menuju ke arahnya. Nindi mencoba untuk segera pergi, tapi mereka terlanjur sampai ke tempat Nindi berada. Mereka adalah geng Franz. Terlihat senang melihat Nindi hanya sendirian. Nindi, ayo kita bareng, seru Franz dari atas motor besarnya. Duluan aja Franz, aku mau istirahat sebentar, ucap Nindi merasa cemas. Oh gitu, ya udah kita temenin ya. Franz kali ini memajukan motornya lebih dekat. Nindi merasa ragu karena gerak motornya terhalang motor Franz. Minggir Franz, aku mau pulang, ucap Nindi mulai khawatir. Iya, kita barengan ya. Aku mau pulang sendiri. Kenapa sih segitunya? Gak apa-apa, awas motormu, aku mau lewat. Franz tidak menggubris. Aku tahu kamu kecewa karena si Adi tidak datang kan? Bukan urusanmu. Ku kasih tahu ya Nindi, pemuda culun seperti itu tidak akan punya nyali untuk datang ke pesta. Dia akan lebih suka ngumpet di bawah ketek ibunya, ejek Franz. Meskipun Nindi kesal karena Adi tidak datang, tapi mendengar pujaan hatinya diejek sedemikian rupa, Nindi naik pitam. Bukannya kalian yang pengecut ya, beraninya main keroyokan, ucap Nindi. Franz tersenyum. Ia memberi isyarat pada temannya yang segera turun dari motor dan menyeret Nindi. Kalian lepasin, tolong, teriak Nindi. Namun mereka malah tertawa dan menyeret tubuh Nindi ke semak belukar. Namun tiba-tiba saja, seseorang datang dan menyerang mereka membabi buta. Nindi tersungkur, kepalanya membentur batu dan tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi, Nindi terbangun dari pingsannya dan berada di sebuah teras rumah kosong. Nindi bangkit dengan merasakan kepala yang berdenyut sakit. Tiba-tiba Nindi melihat sosok yang berdiri membelakangi dirinya.
Nindi memeriksa dirinya yang ternyata masih dalam keadaan utuh. Cuman kepalanya saja yang sakit saat diraba ada benjolan di kepalanya. Sosok itu diam saja. Ia mengenakan jaket langsung menutup kepala. Saat menoleh juga menggunakan penutup wajah. Siapa kau? Dan aku di mana? Sosok itu mendekat dan Nindi ketakutan. Sosok itu membuka penutup wajahnya dan Nindi mengenali sosok itu adalah Adit. Adit? Serunya antara kaget juga senang. Kalau kamu sudah merasa lebih baik, kamu harus segera pulang. Ucap Adit tidak peduli dengan perasaan bahagia Nindi. Nindi mencari cara agar mereka bisa bersama lebih lama. Kepalaku masih terasa sakit, Dit. Masih terasa pusing. Tadi aku kebentur sedikit benjol. Ucap Nindi sengaja mencari perhatian. Tapi orang tuamu akan cemas. Aku antar kamu pulang. Nindi tersentak dan segera mengangguk. Segera bangkit dan kepalanya terasa begitu pusing. Hampir ia terjatuh tersungkur ke tanah jika Adit tidak segera menahan tubuhnya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Adit sedikit cemas dan itu membuat Nindi tersenyum bahagia. Cuma pusing, ucapnya pelan sembari pegangi kepala. Adit merabai kepala Nindi dan merasakan benjolan di kepala Nindi. Aduh, sakit. Maaf. Ya sudah, kita jalan pelan-pelan. Di depan sana motormu, tidak jauh lagi. Nindi mengangguk, namun tidak ingin melepaskan pegangannya pada tangan Adit. Beberapa kali Adit menarik nafas dalam. Akhirnya mereka sampai di sisi jalan, di mana motor Nindi berada. Namun tiba-tiba, beberapa orang datang menyergap, mengkeroyok Adit dan menangkap pemuda itu. Sementara seseorang menarik tangan Nindi yang ternyata itu ayah Nindi. Apa yang kamu lakukan dengan anak sialan itu di tengah hutan begini, ha? Bentak ayah Nindi sengit. Ayah, kami tidak melakukan apa-apa. Dia yang nolongin aku ya. Seru Nindi yang tidak tega melihat Adit dikeroyok. Dan Adit diam saja tidak melawan sedikit pun. Ternyata itu adalah kelakuan Franz yang menelpon ayahnya Nindi, mengatakan jika Nindi melakukan perbuatan tidak senonoh di tengah hutan. Mereka dapat kabur dari Adit karena Adit ingin menolong Nindi yang pingsan. Adit babak belur dan dibawa ke kantor polisi. Franz dan teman-temannya terlihat bahagia dalam kemenangan. Adit diam saja menatap mereka dengan wajah penuh darah. Resiko Adit dikeluarkan dari sekolah pasti terjadi, dan tidak ada lagi yang menghalangi Franz untuk mengganggu Nindi. Sampai di rumah, Nindi menjelaskan semuanya. Semula ayahnya tidak percaya karena termakan hasutan dari Franz CS. Namun Nindi mengajak ayah ibunya untuk periksa ke dokter. Mengetahui semua itu, ayah Nindi melepaskan Adit dan meminta maaf. Adit tidak berkata apapun dan segera pulang setelah ibunya datang menjemput. Adit tidak masuk sekolah. Sehari, 2 hari. Lalu datang ibunya yang mengatakan bahwa Adit akan pindah sekolah. Nindi coba bertanya kepada ibunya Adit, dan ibunya Adit tidak mengatakan Adit akan pindah kemana. Di rumah Adit mengurung diri, bahkan sama ibunya pun dia tidak mau bicara. Dit, ibu sudah siapin makanan di meja, ibu berangkat kerja ya? Ujar ibunya dari luar kamar Adit. Tidak ada sahutan dari dalam. Dewi menarik nafas, ada rasa khawatir pada Adit, mengingat kejadian malam itu. Bisa saja Adit balas dendam pada temannya. Beberapa hari sikap Adit hanya diam. Ibunya yang sibuk kerja tidak bisa memantau gerak-gerik Adit sepenuhnya. Adit duduk sendirian di tempat sepi. Ia meraih ponsel dari saku jaketnya, menghubungi seseorang yang begitu mengganggu pikirannya selama ini. Ia adalah Franz. Adit menelponnya, seakan dia adalah teman lama Franz yang lupa belum bayar hutang. Tapi karena sibuk, ia tidak bisa segera menemui Franz. Franz datang dengan motornya ke alamat yang Adit berikan. Sampai di tempat tujuan, Franz selingukan, tidak melihat siapapun, dan itu adalah tempat yang sangat sepi.
Fran masih duduk di atas motornya dengan pikiran yang mulai was-was. Tiba-tiba Adit muncul. Melihat Adit, Frans tidak takut. Ia malah segera turun untuk menemui Adit yang berdiri tidak jauh darinya. Oh, kau rupanya. Hebat sekali kau. Pakai cara kampungan untuk mengelabuiku supaya datang. Hebat. Sekarang apa maumu? Ucap Fran tidak merasa takut sedikit pun. Adit menyunggingkan senyum sedikit di ujung bibirnya. Matanya menatap Frans dingin. Frans yang merasa telah dipermainkan segera menghampiri Adit lebih dekat. Karena Frans tidak pernah tahu siapa Adit yang sebenarnya. Andai saja dia tahu, pasti sudah kabur menjauh. Dasar sialan. Apa maksudmu mengajakku ketemuan? Katanya kau mau bayar hutang. Mana, sini, bayar. Seru Fran merasa kesal karena menganggap Adit adalah lawan yang tidak sepadan. Celep. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin menembus perutnya. Frans terkesiap menatap ke arah perutnya. Di mana di situ, tangan Adit yang memegang pisau yang ia tusukkan ke perutnya hingga tinggal gagang yang dipegang oleh Adit. Gimana? Lo suka? Tanya Adit dingin dengan sorot mata yang tidak lagi seperti mata manusia. Kau. Frans terbata-bata merasakan sakit yang luar biasa. Adit sunggingkan senyum tipis. Tangan yang memegang pisau itu ia putar, hingga Frans ketika menahan dengan kedua tangannya. Sakit yang tidak terhingga. Mulut Frans terbuka dengan lebar. Aku tidak suka basa-basi. Ucap Adit dingin. Ia cabut pisau dari perut Frans. Darah seketika menyembur dari luka yang cukup dalam. Mungkin terjadi luka robek di usus Frans. Frans memegangi perutnya dan melangkah sempoyongan. Tidak mengira jika Adit akan sanggup berbuat demikian. Frans berpikir mereka akan adu jotos setelah berhadapan. Lagi-lagi, Adit mengatakan jika dirinya tidak suka basa-basi. Frans berjalan tertatih menuju motornya. Adit tersenyum tidak peduli. Darah tersebut mengucur, mata mulai berkunang-kunang. Frans segera naik ke atas motornya, tapi sudah kehabisan tenaga. Ia pun jatuh bersama motornya dan terdiam. Adit melangkah untuk memastikan jika Frans telah tidak bernafas lagi. Baru ia pergi meninggalkan Frans sendiri. Adit kembali mengurung diri dalam kamar. Ibunya datang dan melihat tidak sedikit pun Adit menyentuh makanannya. Ibunya sedikit cemas dan mencoba mengetuk pintu kamar putranya. Adit, tolong buka pintunya nak, sebentar saja. Seru ibunya dari luar kamar. Perlahan pintu terbuka. Tampak wajah Adit yang pucat. Kamu sakit? Kenapa kamu tidak makan? Ayo, makan. Nanti ibu carikan obat di warung. Ujar ibunya khawatir. Adit pun hanya mengangguk. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang memojokkan Adit, ibunya menjadi saksi jika Adit dalam keadaan sakit beberapa hari. Pemilik warung juga mengetahui betapa cemas ibunya Adit mencari obat untuk putranya. Kalau tidak sembuh setelah minum obat, sebaiknya bawa ke puskesmas saja, kata tukang warung memberi saran. Dewi pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ternyata benar, Adit tidak sembuh. Ibunya segera mengantarkan Adit ke puskesmas. Seorang tetangga berbaik hati meminjamkan motor pada ibunya Adit. Setelah diperiksa, Adit terkena demam berdarah. Harus rutin cek darah ke puskesmas. Kalau tidak sembuh juga terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Saat orang tua Frans dan polisi sibuk mencari keberadaan Frans yang hilang, Dewi sibuk mengurus Adit yang sakit. Suatu hari, tiba-tiba Nindi datang dengan temannya Intan. Nindi tahu alamat rumah Adit setelah mencari tahu di sekolah. Ibunya Adit menyambut mereka berdua dengan gembira. Menyilahkan untuk masuk dan bertemu dengan Adit yang masih tergolek pucat. Kenapa tidak dirawat di rumah sakit saja, Bu, Aditnya? Tanya Nindi begitu khawatir melihat kondisi Adit yang lemah juga pucat.
Dewi menarik nafas dalam. Adit tidak mau dirawat di rumah sakit. Dia tidak suka bertemu banyak orang. Gak apa-apa, biar cepat sembuh kan? Ujar Nindi pula sembari menata wajah Adit yang terpejam. Biarlah nak, yang penting dia mau minum obat, nanti juga sembuh. Kalau begitu, ibu permisi dulu. Ibu ke dapur dulu ya nak, tolong temenin Adit sebentar. Ucap Dewi dan disambut anggukan oleh kedua gadis remaja itu. Nindi dan Intan saling pandang. Melihat wajah tampan Adit, keduanya begitu khawatir. Karena Adit tengah istirahat setelah minum obat, Nindi dan Intan segera berpamitan. Suatu hari, Nindi datang sendiri. Adit tampak sudah lebih baik. Nindi menemani Adit sementara ibunya pergi bekerja. Kamu sendirian, Dit? Tanya Nindi menatap sekeliling kamar Adit. Iya, sudah biasa. Nindi tersenyum duduk di sebelah Adit. Oh iya Dit, kamu tahu nggak kalau Frans hilang dan belum ketemu? Ucap Nindi tiba-tiba. Nggak tahu, kan aku lagi sakit. Jawab Adit seperti kurang suka. Oh iya, sorry. Tapi polisi lagi terus mencari. Kamu cemas? Apa dia pacar kamu? Nindi terkesiap apakah Adit cemburu. Siapa juga yang pacaran? Enak saja. Ucapnya sembari melirik pada Adit sok kesal. Adit tersenyum. Nindi ternganga melihat Adit tersenyum. Karena itu adalah sesuatu yang langka terjadi. Nah, gitu kan manis, cemberut mulu. Goda Nindi, Adit pun tersipu. Keduanya ngobrol ngalor dan ngidul. Ternyata tidak cuma Nindi, Intan pun diam-diam jatuh hati pada Adit. Intan akan datang menemui Adit di belakang Nindi. Sikap Adit pun sama pada Intan seperti juga pada Nindi. Kedua gadis itu seakan telah dimabuk cinta oleh pesona seorang Adit. Keduanya seakan berlomba untuk merebut hati Adit. Bedanya, jika Nindi terus terang pada Intan, sebaliknya Intan main belakang. Namun Adit tidak memberi hati pada keduanya. Suatu malam, ketika ibunya sedang tidur dengan pulas karena kecapean kerja, Adit keluar melalui jendela kamarnya. Adit memantau kebiasaan teman-teman Frans gimana. Malam itu, ia melihat Iwan pulang sendirian. Di tengah jalan, Adit menghentikan sepeda motor Iwan. Karena Adit menggunakan penutup kepala, Iwan tidak mengenali. Namun saat Adit memanggil namanya, Iwan spontan berhenti. Adit melangkah mendekati Iwan. Siapa sih lo? Tanya Iwan. Adit semakin mendekat. Gue. Masa lo lupa? Jawab Adit seraya merangkul pundak Iwan. Iwan belum sadar hingga tiba-tiba sesuatu menggores urat lehernya. Iwan terkesiap langsung roboh dari atas motornya dan kelojotan. Adit segera pergi setelah ada beberapa orang yang lewat menolong Iwan yang sekarat. Iwan segera ditolong untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di jalan ia meninggal dunia. Polisi segera beraksi. Dewi yang mendengar kabar itu segera membangunkan Adit yang tertidur pulas. Melihat Adit yang tertidur pulas, Dewi urung membangunkan Adit dan merasa yakin jika pelakunya bukan putranya. Adit tersenyum dalam kamarnya. Nindi datang membawa kabar bahwa Iwan meninggal dunia karena dibunuh. Polisi sedang menyelidiki kasusnya. Nindi datang karena sekolah diliburkan. Adit yang sudah terlihat sehat namun masih lemah, tidak begitu banyak bicara, hanya mendengar Nindi bicara. Nindi merasa gemas, dia menatap wajah Adit lurus. Dit, sekolah lagi ya, sekolah sepi tanpa lo. Ucap Nindi. Adit terdiam. Nindi menyentuh tangannya. Adit melirik. Please, sekolah lagi ya, sayang kalau tidak lulus. Sambung Nindi. Gadis berambut ikal itu menatap Adit. Aku udah gak minat lagi sekolah. Kenapa? Capek. Ucapnya sembari tersenyum. Nindi merasa gemas dan tanpa ia dapat menahan cupitan perut Adit, Adit tertawa gelak.
Nindi semakin tergoda oleh sikap Adit yang manja. Merasa paling beruntung karena tahu jika selain jutek, Adit juga manja. Canda tawa membuat keduanya lupa dengan semua. Didukung rumah Adit yang jauh dari tetangga, juga hanya mereka berdua yang berada di rumah tersebut. Nindi pasrah saat Adit menjamahnya penuh nafsu. Meski semua terasa sakit, namun Nindi bahagia memeluk Adit di balik selimut. Nindi tersenyum melihat Adit tertidur pulas. Nindi segera pulang dengan pikiran kalut. Adit telah merenggut sesuatu yang berharga darinya. Ada perasaan takut yang tiba-tiba datang. Nindi menjadi murung membuat Intan merasa khawatir. Loh, kenapa sih Nindi? Kok wajah lo pucat? Lo sakit? Tanya Intan khawatir. Nindi menggeleng lemah. Tidak mungkin ia menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Untuk kali ini, Nindi tidak berterus terang kepada sahabatnya itu. Ya sudah, kalau tidak ada apa-apa kita makan bakso yuk. Segar nih kayaknya. Enggak deh Tan, kamu aja, aku lagi males nih. Intan terdiam namun segera tersenyum. Ya udah, aku temenin kamu aja, ucapnya. Intan merasa punya kesepakatan untuk pergi ke rumah Adit tanpa takut diketahui oleh Nindi. Jika dibilang cinta, mungkin cinta Intan sama besar dengan cinta Nindi pada Adit. Dua gadis itu telah dibutakan oleh cinta mereka yang masih labil. Sampai rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta Adit yang mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya Adit. Esoknya setelah pulang dari rumah Nindi, Intan langsung ke rumah Adit. Seperti biasa, pintu rumah Adit tertutup rapat. Intan parkirkan motornya di bawah pohon, melangkah ragu menuju teras rumah Adit. Adit yang sedang sibuk dengan ponselnya untuk mencari informasi apakah polisi telah menemukan jasad Franz atau belum. Juga mengungkap misteri kematian Iwan yang tergorok lehernya. Adit meletakkan ponselnya di laci lemari. Tidak ada yang tahu jika Adit memiliki ponsel. Karena itu, Nindi juga Intan merasa kesulitan menghubungi Adit jika mereka merasa kangen tentunya. Namun dengan begitu, ada sensasi yang indah jika lama tidak bertemu. Pintu diketuk, Adit membuka pintu, Intan tersenyum manis. Hai Adit. Ada apa Tan? Cuma ingin lihat kamu, apa kamu sudah sembuh? Ujarnya sembari celingukan. Udah mendingan kok, jawab Adit sambil menyilahkan Intan masuk. Syukurlah kalau sudah sehat, ibumu ada Dit, kata Intan yang duduk di kursi ruang tamu. Ibu kerja seperti biasa, nanti malam baru pulang, ucap Adit yang duduk di sebelah Intan. Intan terdiam sesaat, hatinya merasa senang karena Adit cuma sendirian di rumah. Dit, Nindi sakit, sudah 2 hari gak masuk sekolah, ucap Intan ingin tahu reaksi Adit saat tahu Nindi sedang sakit. Sakit apa? Tanya Adit sedikit cemas, ingat pada kejadian beberapa hari yang lalu. Demam sih, jawab Intan yang kurang suka karena Adit jadi memikirkan Nindi. Adit tidak memikirkan Nindi, namun memikirkan perbuatannya pada Nindi. Entah mengapa, tiba-tiba ia begitu sangat bernafsu pada Nindi, yang diam saja seakan sukarela memberikan miliknya itu. Meskipun Adit tahu jika itu adalah hal pertama kali yang dilakukan oleh Nindi, terbukti ada noda darah di spraynya. Adit terdiam sampai tersadar saat Intan menyentuh tangannya. Dit, kamu oke? Ya, jawab Adit singkat. Kamu mau menjenguk Nindi, biar aku antar? Tanya Intan. Adit menatap ragu. ibu melarang aku pergi, takut nanti aku sakit lagi, ucap Adit beralasan. Intan tersenyum penuh arti. Ya sudah, nanti aku sampaikan pada Nindi kalau kamu begitu mencemaskan dirinya. Nggak usah, nanti dia jadi kepikiran. Intan terdiam. Adit menatapnya. Apakah Intan seperti Nindi? Ia akan diam saja ketika ia bertindak. Adit menyentuh tangannya. Intan tampak kaget menatap Adit lurus. Maaf, ucap Adit sembari menarik tangannya. Gak apa-apa, aku cuman kaget, tanganmu dingin. masa sih?
Adit menggosok-gosok kedua tangannya. Intan tersenyum, memegang tangan Adit dan menggenggamnya. "Tanganmu dingin sekali sih, biar aku bantu hangatin," ucap Intan. Adit tersenyum dan membiarkan Intan menggenggam tangannya. Perlahan Adit mendekatkan hidungnya ke pipi Intan. Melihat itu Intan merasa deg-degan. Harum sekali, enak. Bisik Adit sambil terpejam, hidungnya semakin mendekat. Dan tanpa diduga, Adit memeluk Intan yang masih kaget melihat sikap Adit yang tiba-tiba. Adit tidak cuma di situ, ia menelusuri wajah dan leher Intan. Intan tidak melawan, justru memberikan peluang, hingga Adit tidak perlu memaksa, dapat menyalurkan hasratnya dengan mudah dan puas hati. Di lantai ruang tamu itu, keduanya bergumul. Intan merasakan tubuhnya lemas terkulai, namun tersenyum penuh arti. Ia berharap bisa mengambil hati Adit sepenuhnya. Adit segera pergi meninggalkan dirinya yang sudah berantakan. Intan mengenakan pakaiannya yang acak-acakan dengan cepat, mencari Adit ke kamarnya. Adit tampak duduk melamun. "Dit, kamu nggak apa-apa kan?" Adit diam saja. Intan melangkah masuk. "Dit, aku nggak apa-apa kok. Aku sebenarnya suka sama kamu," ucap Intan serius. Adit menarik napas dalam. Intan mendekat dan duduk di sebelahnya. Maafin aku, Intan, aku hilaf, ucap Adit, namun sebenarnya ia tertawa. Betapa bodohnya gadis zaman sekarang, begitu mudah menyerahkan diri hanya karena sebuah perasaan suka. "Iya, gak apa-apa, Dit," ucap Intan sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adit, merasa jika Adit hanya miliknya seorang. Intan pun tak menolak saat Adit menjumbunya kembali. Beberapa kali sampai hari menjelang malam, Intan pun pulang dengan tubuh kepayahan. Esoknya Nindi mencari Intan di sekolah, tapi Intan tidak ditemukan. Ponsel Intan pun tidak ia aktifkan. Nindi merasa heran ada yang aneh dengan Intan. Malam itu setelah memastikan ibunya sudah terlelap, Adit keluar dari kamar dan segera pergi. Berjalan menelusuri jalan gelap, langkah begitu cepat, tak lama sampai di taman. Lalu lalang muda-mudi di sana Adit berbaur, hingga ia melihat sosok Gibran sedang bersama temannya ngobrol tentang tewasnya Iwan dan hilangnya Frans. Udah, jangan ngomongin mereka sudah mati, ucap Gibran tidak suka, juga merasa takut, seakan nyawanya juga sedang dalam incaran. Tapi siapa? Ia sempat curiga dengan Adit, namun ia tahu dari obrolan Nindi dan Intan jika Adit justru sedang sakit dan sedang berobat. Tidak mungkin Adit pemuda culun itu bisa apa. Tapi apa mungkin Adit punya kembaran? Karena yang menolong Nindi waktu itu seperti bukan Adit, cukup berani dan bisa berkelahi. Sedangkan Adit yang biasa ia bully tidak mungkin seberani itu. Buktinya saat terjadi Adit justru sedang sakit. Gibran merasa pusing, apalagi setelah Frans menghilang, tidak ada lagi yang mentraktir ia obat seperti biasa. Gibran menghubungi Benny menanyakan tentang obat, apakah Benny punya stok. Ia lagi butuh banget. Namun Benny malah mematikan panggilan. Semakin kesal hati Gibran. Tiba-tiba ponselnya berdering saat ia perhatikan nomor tidak dikenal. Curiga, ia pun mengabaikan panggilan itu. Tak lama datang pesan melalui notif biru. Gue tahu lo lagi butuh. Nih, gue punya. Sini kalau lo mau. Pesan itu membuat Gibran melotot. Cepat ia membalas. Siapa lo? Gak penting. Gue temen lo juga temen Frans. Kita dulu sering kumpul bareng. Melihat balasan itu, Gibran menarik napas dalam, lalu bertanya posisi orang tersebut. Tak lama, sebuah tempat dikirim pada Gibran. Tampak senyum mengembang di bibir Gibran, karena tempat itu tidak jauh dari lokasi tempat dirinya kini. Segera ia pacu motornya ke tempat tersebut, memarkir motornya di tempat yang dimaksud. Celingukan mencari orang, namun sepi dan gelap. Bluk! Tiba-tiba, sesuatu mengenai tengkuknya. Gibran pun jatuh tersungkur. Tak berapa lama ia pun sudah tersadar. Kepalanya terasa pusing dan tengkuknya terasa sakit. Gibran tersentak.
saat menyadari bahwa tangan juga kakinya terikat dan ia tergeletak di lantai ruang yang kotor. Suara pintu terbuka, jantung Gibran berdetak dengan kencang. Belum lagi ia dapat menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba hal lain datang lebih mengejutkan. Adit, loh. Hampir terpekik Gibran saat menyadari siapa yang datang. Pemuda juga teman kelasnya yang dari sejak SMP sampai SMA selalu ia bully bersama temannya. Kini Adit berdiri di hadapannya, bahkan menatap dingin seperti monster. Gibran sudah paham, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada dirinya. Untuk itu, ia mencari cara agar dapat lolos dari Adit yang bisa saja melakukan hal buruk untuk balas dendam. Kenapa lo? Kaget gitu melihat gue? Tanya Adit santai. Gibran mencoba melepaskan ikatan tangannya yang begitu sakit. Lo mau apain gue? Mau lo diapain? Adit balik bertanya. Dit, lepasin gue, Dit. Gue janji akan menjadi lebih baik, Dit. Ucap Gibran yang benar-benar merasa takut. Terserah gue dong, mau gue apain lo? Biasanya juga lo dan teman-teman lo semaunya kan sama gue? Gibran seketika teringat semua dosanya. Maafin gue, Dit. Please. Adit sunggingkan senyum sinis. Lo gak usah khawatir. Gue pasti berlaku adil. Lo akan gue buat bertemu lagi dengan teman lo si Franz, juga si Iwan. Seketika mata Gibran melotot. Jadi perkiraannya adalah benar. Jika Adit adalah pelakunya, Gibran semakin ingin lepas untuk menyeret Adit ke polisi. Tapi gimana caranya? Untuk sekedar lepas dari ikatannya pun itu sangat mustahil. Dit, tolong lepasin gue please. Gue akan tobat, Dit. Gue minta maaf banget deh sama lo. Herangnya Gibran. Adit menatapnya dengan tatapan dingin. Lo pikir gue segoblok itu apa? Sentak Adit begitu sengit. Ia datang lebih dekat dan menginjak kepala Gibran. Setelah apa yang lo dan CS lo lakuin ke gue selama bertahun-tahun, sekarang gue maafin lo. Enak bener ya hidup lo. Gibran meringis menahan sakit kepalanya yang diinjak oleh Adit. Tenang, gue akan berbaik hati sama lo. Gue akan permudah kematian lo. Seketika ia menarik kaki Gibran yang memiliki postur tubuh jauh lebih besar darinya. Namun tanpa setahu Gibran, tenaga juga otot Adit jauh lebih kuat dari Gibran. Gibran jejeritan saat Adit menyeret tubuhnya. Dan entah apa yang akan dilakukan oleh Adit selanjutnya. Gibran terus memohon dengan ketakutan yang luar biasa. Sampai di sebuah lubang galian yang sudah Adit buat sebelumnya, tubuh Gibran dimasukkan ke dalam lubang galian tersebut. Gibran tidak bisa teriak karena posisi tubuhnya tengkurap dan wajahnya tertelungkup sangat sulit untuk bicara. Perlahan Adit menimbun tubuh Gibran yang tidak memiliki daya karena terikat kuat. Perlahan tapi pasti, tubuh Gibran tertutup oleh tanah. Keringat Adit bercucuran membasahi jaketnya. Tanpa Adit tahu, Dewi ibunya menyaksikan semua itu dengan derai air mata. Ia tidak menyangka jika putranya kini menjadi seorang psycho, tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Ibunya merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya yang tidak mampu mendidik putranya. Jika kini ia coba untuk menegurnya, bisa jadi dirinya juga bisa dihabisi oleh Adit. Karena bukan tidak mungkin, siapapun yang coba menghalangi perbuatannya akan mati. Dewi menangis terseduh, merasakan sesak dan sakit dadanya. Pagi hari, ketika menyiapkan sarapan untuk Adit, Dewi melakukan sembari melamun. Dewi tidak menyadari jika Adit sedang memperhatikan dirinya. Ibu. Panggil Adit. Dewi mengeragap. Iya, ada apa nak? Tanyanya cepat sambil tersenyum. Ibu, kenapa melamun? Dewi menarik nafas dalam. Enggak apa-apa kok. Adit memperhatikan ibunya sambil menikmati sarapannya.
Jangan sampai Adit tahu ada orang yang menyakiti ibu. Ucapnya dengan nada dingin. Ibunya tersenyum dan segera ikut sarapan. Nggak ada sayang, ibu hanya capek. Tapi ibu habis nangis. Ucap Adit sambil menatap matanya. Ibunya hentikan gerakannya untuk makan, menatap wajah Adit. Sudah ibu bilang, ibu hanya kecapean. Mata ibu berair karena seharian ibu berada di dapur rumah makan. Terkadang ibu harus ngiris bawang dan mata ibu jadi perih. Tuturnya, Adit mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maafin Adit ya bu. Mungkin Adit harus kerja untuk membantu ibu, biar ibu tidak merasa kecapean. Tidak, bukan begitu maksud ibu. Adit belum ibu izinkan untuk kerja karena Adit masih kecil. Ibu, sekarang Adit sudah besar kali, Kata Adit sembari merajuk. Oh iya, masa sih anak ibu sekarang sudah besar? Pantas, udah punya pacar. Goda Dewi, Adit cemberut. Dewi mencubit pipi Adit gemas. Nggak tahu aja kalau anak ibu ini ganteng banget, pantas jadi rebutan. Ujar Adit pula membuat ibunya mengucek rambutnya gemas. Siapa dulu dong ibunya? Kata ibunya tidak mau kalah. Ibu mau kerja lagi ya? Tanya Adit tiba-tiba. Iya, mungkin lusa ibu libur. Ibu jangan kecapean, nanti ibu sakit. Ibunya tersenyum dan mengangguk. Adit, jangan pergi jauh ya, kata ibunya. Kenapa memangnya bu? Adit suntuk di rumah. Ibunya khawatir polisi akan mengendus kejahatannya, makanya ibunya melarang Adit pergi. Gak apa-apa, ibu hanya khawatir, kamu kan baru sembuh. Adit mengangguk, ibunya menyimpan keresahan. Sampai kapan Adit akan membunuh? Apakah semua orang yang telah menyakitinya akan ia bunuh? Dewi merasa takut. Pertama, ia sangat menyayangi putranya. Di sisi lain, ia menyesal karena telah membesarkan seorang monster. Putranya yang terlihat begitu polos, namun memiliki darah yang dingin. Adit berdiri menatap gundukan tanah merah, di mana di dalam sana ada jasad Gibran, seorang teman sekolahnya. Gibran dan temannya yang selalu membuli dirinya dari kelas 1 SMP. Terus dan terus tanpa pernah Adit mengadu kepada ibunya. Semua ia telan dan rasakan sendiri. Tanpa ada yang tahu, juga menanyakan betapa sakit, juga tidak enak menjadi orang yang kalah tidak berdaya. Adit berusaha untuk sabar, ia tidak ingin membunuh lagi. Namun apa boleh buat? Terakhir yang paling fatal, mereka telah memfitnah Adit sampai ditangkap polisi dalam keadaan babak belur. Di situ kesabaran Adit mulai terkikis. Orang berhati jahat, dengki, dan iri harus disingkirkan. Dengan tangannya sendiri, Adit melakukan itu. Keluarga Gibran melaporkan pada polisi bahwa anak mereka telah hilang selama 2 hari. Polisi segera gercep karena Gibran ternyata anak seorang terhormat. Karena pergaulan, Gibran terbawa arus tidak benar. Namun Gibran masih punya rasa takut pada orang tuanya. Jadi ia masih sembunyi-sembunyi untuk mabuk juga ngobat. Justru setelah Gibran menghilang, orang tuanya baru tahu seperti apa pergaulan anaknya yang masih merupakan seorang pelajar. Kedua orang tuanya mengusap dada saat teman-temannya menjadi saksi malam hilangnya Gibran. Orang tuanya tidak menyangka jika teman putranya adalah para preman. Karena hilangnya Gibran, banyak preman yang tertangkap karena kedapatan memakai barang haram. Bahkan polisi mencurigai bahwa pelaku hilangnya Gibran adalah para preman itu. Siang malam, orang tua Gibran menunggu kabar dari putranya. Meskipun Gibran diculik dan dimintai tebusan, berapapun akan dilakukan oleh orang tua Gibran. Namun dari hari ke hari, kabar Gibran tidak kunjung datang. Polisi berompi telah dikerahkan. Itu membuat Dewi merasa gelisah karena merasa khawatir terhadap Adit putranya. Ada apa Dewi? Wajahmu terlihat pucat. Apa kamu sakit?
sapa teman satu profesi dengannya. Dia menatap wajah Dewi yang pucat dan tangannya juga terlihat gemetar. Iya, sedikit kurang enak badan saja. Kalau malam susah tidur, kata Dewi serius. Temannya yang bernama Ina tampak begitu percaya. Ya sudah, kau izin saja, gak apa-apa daripada kau sakit parah nanti. Aku gak berani nak, bos lagi gak mood tuh, dari tadi marah-marah. Lah tapi, daripada kamu sakit dan kenapa-napa, kata Ina pula. Ina juga janda, punya seorang anak perempuan juga janda. Jadilah ibu dan anak itu pada janda. Bedanya Iis anaknya Ina adalah janda kembang, belum punya anak. Suaminya kabur ketahuan selingkuh sama mantan. Inalah yang memaksa agar Iis meninggalkan suaminya yang gila itu. Sebenarnya Iis masih cinta, ia masih muda juga cantik. Ina memasukkan Iis kerja bersamanya yang sudah duluan kerja beberapa tahun. Iis diterima sebagai tukang antar pesanan. Ia jarang berada di tempat. Setelah Ina bicara dengan bos pemilik rumah makan, bos menemui Dewi dan mengizinkan pulang. Diantar oleh Iis yang kebetulan baru pulang mengantar pesanan. Pintu rumah tertutup. Dewi mengetuk pintu sambil memanggil Adit. Tak lama Adit membuka pintu dengan rambut kusut dan mata sayu. Iis yang baru kali ini melihat Adit tampak terpesona. Tidak mengira jika Dewi memiliki seorang putra yang begitu tampan. Adit sempat melirik pada Iis sebelum ia kembali ke kamarnya. Masuk dulu yuk Is, istirahat dulu, kamu juga baru pulang kan? Kata Dewi dan Iis begitu merasa sangat senang. Berharap Adit akan keluar lagi dari kamar. Dewi menyimpan tasnya di kamar, terdengar serunya. Dit, tolong buatin minum buat tamu ibu ya. Seru ibunya yang sedang mengganti baju dengan daster. Adit segera keluar, melangkah cepat menuju dapur. Hanya sekilas membuat Iis merasa tidak puas. Tak lama sudah datang dengan segelas teh hangat. Iis menatap tidak berkedip wajah Adit yang begitu tampan. Silahkan diminum kak. Sapa Adit, Iis tidak menjawab, hanya tersenyum. Adit balas tersenyum membuat Iis kelepek-kelepek. Langsung hilang rasa capek dan penatnya disenyumin oleh Adit. Loh, Ade tidak sekolah? Tanya Iis basa-basi, sekedar ingin menahan agar Adit tidak segera pergi. Tidak kak, panggil Adit saja. Ucapnya sembari tetap berdiri. Kenalin, aku Iis, teman kerja mamamu. Seru Iis sembari mengulurkan tangannya. Adit tampak ragu dan malu-malu, mengulurkan tangannya disambut cepat oleh Iis. Tiba-tiba Dewi datang dan tersenyum. Adit segera pamit kembali ke kamar. Iis, janda berusia 22 tahun, terlihat begitu bahagia, sering tersenyum-senyum sendiri. Besok ia tidak sabar menunggu kabar dari Dewi, apakah sudah sembuh atau masih sakit, agar ia punya alasan untuk datang menjenguk. Ina tampak heran melihat putrinya yang seperti sedang jatuh cinta. Dan waktu istirahat pamit untuk menjenguk Dewi, sembari membawa makanan, berharap Adit yang memakannya. Rumah Dewi tertutup rapat. Iis coba mengetuk beberapa kali. Tampak Adit membukakan pintu. Iis pun tersenyum bahagia. Hai Adit, ibumu gimana? Sudah sembuh belum? Tanya Iis genit. Adit tersenyum. Ada, ibu lagi istirahat, masuklah. Iis segera masuk diikuti oleh Adit. Siapa Adit? Ibunya muncul dari dapur. Oh, Iis, gak kerja kamu Is? Tanya Dewi merasa heran. Kerja dong kak, tadi ibu nyuruh aku untuk jenguk dan ngirim makanan, takutnya Kak Dewi gak bisa bangun. Kata Iis sambil meletakkan bungkusan di atas meja. Adit berlalu ke kamarnya. Iis merasa sedikit kesal. Dewi mengajak ngobrol. Iis merasa gelisah dan tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata ibunya memanggil. Iis pun segera pamit. Ada rasa kecewa di benak Iis karena tidak dapat berdua dengan Adit. Adit dalam kamar memperhatikan Iis dari balik jendela kamarnya. Beberapa kali Iis menatap jendela kamar Adit.
Adit tersenyum penuh arti. Polisi menemui jalan buntu untuk menemukan Gibran. Justru sekarang, polisi disibukkan dengan pembersihan kota dari preman yang menyamar menjadi tunawisma. Adit merasa aman karena polisi tidak fokus mencari Gibran yang hilang bagai ditelan bumi. Adit kembali keluyuran. Adit mengira ibunya tidak tahu Dewi semakin sering memperhatikan Adit. Namun suatu malam, Adit kembali membawa korban baru. Pemuda itu bernama Benny. Adit kali ini menyiksanya habis-habisan karena Benny berhasil melarikan diri. Namun Adit dapat menangkapnya kembali. Adit membabat kaki Benny menggunakan parang hingga nyaris putus. Benny berteriak tapi segera dicotos mulutnya menggunakan gagang parang. Adit menyeret tubuhnya di bawah guyuran hujan deras. Petir menggelegar, angin berhembus kencang. Adit menyeret tubuh Benny sekuat tenaga menuju belakang rumahnya. Benny masih hidup walaupun sudah kepayahan. Cahaya kilat sesekali membuat suasana terang. Adit tidak peduli dengan badai sekalipun. Ia menggali lubang di sebelah kuburan Gibran, memasukkan tubuh Benny yang sudah tidak berdaya. Menimbunnya cepat dan menanam pohon pisang. Adit segera masuk ke rumah, melepaskan pakaian di kamar mandi dan segera masuk kamar. Ia segera mengenakan pakaian dan duduk bermain ponsel. Berselancar di dunia maya, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Justru ada sebuah kepuasan dalam dirinya. Adit dapat tidur nyenyak setelah melenyapkan satu persatu orang yang selalu mengganggu tidurnya sebagai mimpi buruk. Keesokan harinya, Adit tersentak saat membuka pintu. Tampak Nindi menatapnya penuh kerinduan. "Adit, apa kabar?" tanya Nindi. Adit menyilahkan masuk. Aku baik-baik saja. Kamu kenapa tidak sekolah? Tanya Adit ketika mereka telah duduk berhadapan. Nindi menarik nafas dalam. "Malas gak ada kamu. Aku mau kamu sekolah lagi," ujar Nindi manja. Adit menghela nafas panjang. Aku trauma dengan semua teman-teman yang selalu menggangguku. Untuk apa aku sekolah? Selalu dalam tekanan. "Tapi Dit, sekarang mereka hilang satu persatu. Apa mereka terkena karma karena selalu jahat sama kamu? Bahkan polisi belum juga menemukan salah satu dari mereka," tutur Nindi. Adit diam saja seakan tidak peduli. Aku sudah tidak ada urusan dengan mereka. Biar saja mereka menghilang selamanya, katanya. Nindi tersenyum menyandarkan kepalanya di bahu Adit. "Dit, kita jalan yuk. Kemana gitu?" Aku tidak mau. Jika kita pergi, ada orang yang mengenalimu dan melihat kita jalan berdua. "Kenapa?" Aku tidak ingin mereka berpikir jika aku yang mempengaruhimu sampai tidak sekolah. Nindi tersenyum memeluk tanpa ragu. Adit tersenyum dan membalasnya. Adit tidak mungkin menolak. Dalam kamar keduanya bergumbul penuh nafsu. Nindi pasrah. Ia mengira jika Adit mencintai dirinya, ia rela melakukan apa saja untuk seorang Adit. Begitulah cinta, tidak mampu menolak bisikan asmara. Mungkin. Menjelang petang, Nindi pamit pulang. Entah berapa ronde permainan mereka hari ini. Nindi tersenyum melambaikan tangan saat Adit mengantarnya ke teras. Adit tersenyum penuh misteri. Tidak hanya Nindi, Intan pun datang minta jatah. Adit menyambut apa yang mereka tawarkan. Baginya tidak akan ada penyesalan. Apapun itu bagaimana nanti saja. Belum lagi Iis yang tergila-gila pada dirinya. Nekat datang dan menyergap Adit. Iis yang lebih tua darinya dan sudah janda, jauh lebih berpengalaman. Adit tidak berdaya diserang oleh keganasan asmara Iis. Adit hanya pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Iis terhadap dirinya. Tidak mampu menolak janda cantik Bahenol itu, membuatnya kelimpungan terkapar tidak berdaya. Iis sangat suka melihat Adit yang lemas terkulai. Seperti mendapatkan semangat baru, Iis merasakan hidup penuh gairah. Adit tidak tahu jika tiga wanita itu bertemu di rumahnya, apa yang akan terjadi. Adit harus sering keluar rumah untuk menghindari pertemuan yang tidak diinginkan.
rumah Adit yang rimbun dan terdapat banyak sekali pohon besar. Suatu hari, ada seorang warga yang meminta izin untuk mengambil daun nangka milik Adit untuk makanan kambing. Adit mengizinkan dan warga itu sangat senang. Saat berada di belakang rumah Adit, warga itu mencium bau yang begitu menyengat. Warga tersebut mengendus ke berbagai arah, tidak menemukan apapun, sampai belakang rumah dekat dapur. Warga melihat gundukan tanah yang ditanami pohon pisang. Di sana warga mencium bau yang sangat menyengat. Warga merasa curiga dan mendekati tempat tersebut. Tiba-tiba Adit muncul menatap dingin. "Bapak ngapain di situ?" Tegur Adit, lelaki itu terlonjak kaget. "Bapak nyium bau, Dit. Entah apa, bau bangkai." "Oh, itu kemarin ada kucing mati, sepertinya ketabrak motor. Adit kubur di situ karena bau." "Oh, pantesan. Mungkin kurang dalam nguburnya, Dit." Adit hanya mengangguk, lalu si bapak segera pergi. Adit menatap curiga, memperhatikan si bapak dari jauh. Cinta atau mungkin nafsu, entahlah. 3 orang wanita berebut perhatian dari seorang Adit, yang mereka bahkan tidak pernah tahu siapa Adit yang sebenarnya. Entah sudah berapa kali Iis datang ke rumah Adit saat ibunya sedang kerja. Iis tidak pernah tahu jika selain dirinya ada Nindi juga Intan yang sering datang. Tujuan pertama datang untuk sekedar menghibur Adit. Kedatangan selanjutnya menjadi kebutuhan. Nindi, Intan juga Iis sama-sama berebut kemesraan seorang Adit. Seperti biasa, Iis datang langsung menyerang. Adit hanya bisa pasrah menikmati surga dunia yang diberikan oleh Iis yang begitu bergelora. Adit tidak perlu capek melayani hasrat seorang janda kembang itu, karena Iis sendiri yang memberikan kepuasan untuk Adit. Adit merasa permainan cinta Iis begitu istimewa. Bahkan Adit merasa ketagihan dengan permainan Iis. Saat keduanya tengah bergumul dengan desahan yang berpacu, tiba-tiba Intan datang dan celonong masuk. Semula Intan merasa curiga karena ada sebuah motor di depan rumah Adit. Pintu tertutup rapat, namun tidak terkunci. Intan semakin curiga ketika mendengar suara desahan dari kamar Adit. Intan dengan gemetar membuka pintu kamar Adit pelan, dan terlihat seorang wanita tengah menari di atas tubuh Adit. Mendesah menggeliat, membuat Intan merasa terbakar api cemburu. Intan segera mengambil ponsel dan merekam perbuatan mereka. Saat menyadari ada seseorang di dalam kamar selain mereka, Iis hentikan gerakannya, menoleh pada Intan yang menatap sinis. "Siapa kamu?" Sentak Iis, segera ia meraih bajunya dan memakainya. "Tanya saja sama dia," ujar Intan menunjuk pada Adit. Adit tampak santai, menutup dirinya dengan selimut. Iis menatap Adit meminta jawaban. Adit menggeleng, membuat Intan geram. "Adit!" sentak Intan. "Kamu siapa? Ngapain di sini?" Iis menatap galak. "Aku Intan, pacar Adit," ujar Intan. Iis pun tersenyum. "Tapi kau lihat kan sekarang, kita juga pacaran." Intan tersenyum sinis. "Oke, aku sudah videokan kalian berdua. Tinggal aku sebar di dunia maya, biar semua orang tahu perbuatan kalian berdua," ancam Intan sembari memperlihatkan hasil rekaman video. Iis melotot, berusaha merebut ponsel Intan. "Hapus gak? Awas kau," kata Iis. Intan mempertahankan ponselnya dan segera memencet tombol klik. Video langsung tersebar. Iis tampak geram. Intan melakukan itu karena merasa cemburu juga kecewa. Tadinya hanya untuk mengancam, tapi melihat Iis yang galak pada dirinya, Intan pun menjadi dendam. Video tersebar seketika. Iis kalap menjambak rambut Intan dan mendorongnya ke lantai. "Aduh, sakit," seru Intan. Iis tidak puas. Ia menarik lagi rambut Intan hingga mau tidak mau Intan bangkit. Adit mengenakan pakaian tidak peduli dengan mereka. "Sakit, aduh," Intan mengadu. Iis tidak peduli, menendang perut Intan kuat hingga Intan terjerembab. Tubuh Iis yang berisi, sementara Intan yang masih remaja dengan tubuh tipis, dengan mudah dibontang-banting.
Intan meringis memegangi perutnya. Darah mengalir deras dari kedua selangkangan Intan. Melihat itu, Iis terlihat panik. Intan terus merintih. Intan mencoba bangkit dengan gemetar. Wajah pucat dan tangannya gemetar, sementara darah mengalir tiada henti. Saat mau keluar, Adit menarik tangannya, mendorong sekuat tenaga hingga kepalanya membentur lantai. Intan merosot jatuh dengan darah terus membanjiri lantai. Adit menatap dingin. Iis tampak terkejut, segera memeriksa Intan. "Dia mati," ujar Iis panik. Adit tidak tampak ketakutan. Ia segera pergi ke belakang rumah dan menggali lubang. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Iis dari pintu. Adit tidak menjawab, terus menggali lubang. Setelah cukup dalam, Adit kembali ke kamar dan menyeret tubuh Intan dengan kasar. Iis tampak ketakutan melihat sikap Adit demikian. Iis menghubungi Dewi, ibunya Adit, dan mengatakan jika Adit telah membunuh seorang gadis. Iis menangis ketakutan ketika Adit telah berdiri di hadapannya. Iis tampak gemetar. Klik. Satu tendangan telak di wajah Iis yang tengah jongkok di sudut kamar. Iis yang ketakutan sekujur tubuhnya gemetar. Kakinya terasa lemas dan dengan mudah dilumpuhkan oleh Adit. Saat tersadar, Iis sudah terikat di kursi dalam kamar Adit. Namun Adit entah kemana. Tak lama terdengar suara motor. Itu Ina, ibunya Iis, mengantarkan Dewi. Ina terkejut melihat banyak sekali darah di lantai dan segera menolong Iis yang terikat kuat. Iis menangis memeluk ibunya. Dewi mencari Adit. Iis mengajak ibunya untuk segera pergi. Ia merasa nyawanya terancam, mengajak ibunya untuk segera kabur. Namun tiba-tiba Adit muncul di pintu sambil membawa sebilah parang. Ina dan Iis ketakutan. Saat itu Dewi muncul. "Adit, Adit dengar ibu nak. Jangan Adit, ibu mohon. Mereka adalah teman ibu. Mereka baik sama ibu," ujar Dewi. Adit pun melirik ibunya. Adit segera pergi dengan cepat. Ina dan Iis segera pergi dengan ketakutan. Dewi terlihat pasrah. Iis melaporkan Adit pada polisi. Polisi pun segera datang. Dewi diperiksa sebagai saksi. Polisi segera mencari Adit yang melarikan diri. Yang lain segera menggali kuburan Intan. Nindi yang melihat video yang Intan upload di medsos segera ke rumah Adit, namun tidak pernah menyangka jika sahabatnya itu telah meninggal dunia. Nindi menangis terseduh melihat penggalian tubuh Intan. Tidak cuma itu, polisi merasa curiga dengan beberapa gundukan tanah dan segera memeriksa setiap gundukan tanah. Polisi menemukan beberapa jasad, ada yang baru membusuk dan ada juga yang sudah menjadi kerangka. 3 buah kerangka, sebuah motor, dan 2 jasad yang membusuk ditambah Intan yang baru dikuburkan beberapa jam. Polisi benar-benar kerja keras. Dewi mengakui semua jika semua dilakukan oleh Adit putranya. Dengan semua alasan kenapa Adit melakukan itu. Nindi menangis terseduh di dalam kamarnya. Ia meraba perutnya yang sudah berisi bibit Adit. Apa yang akan dia lakukan dengan kehamilannya? Kedua orang tuanya pasti akan sangat marah jika tahu Nindi hamil anak Adit yang berdarah dingin. Berita tentang Adit langsung viral dengan pembunuhan beruntun yang sudah ia lakukan. Adit terancam hukuman mati, demikian juga Dewi, karena dituduh sudah menyembunyikan sebuah kejahatan besar. Dewi dipenjara seumur hidup. Dewi terlihat pasrah karena hatinya memang sudah lelah. Satu persatu para korban terungkap. Adit menghilang entah kemana. Polisi melakukan siaga, takut Adit nekat membebaskan ibunya. Takut menghabisi polisi, karena siapapun yang sudah menyakiti ibunya pasti mati. Polisi merasa terancam juga ketakutan, meskipun mereka berompi banyaknya. Namun karena seorang Adit tidak diketahui di mana sekarang berada, polisi merasa begitu waspada. Adit hilang bak ditelan bumi. Semua polisi gabungan dikerahkan. Namun dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan, Adit tidak juga ditemukan. Nindi terus gelisah dengan perut yang kian membengkak. Akhirnya Nindi putuskan untuk minum racun. Namun ibunya mengetahui dan segera melarikan Nindi ke rumah sakit. Ternyata Intan juga diketahui sedang hamil. Rasa cinta menjadi benci. Nindi tidak ingin hidup lagi
Dirinya telah hancur, masa depannya telah hilang. Ia merasa ingin mengakhiri semuanya. Namun ibunya tidak rela Nindi pergi dengan cara yang hina. Ibunya mengatakan jika ibunya menerima calon cucunya. Tapi Nindi tidak ingin anak itu lahir. Ia merasa telah mencintai orang yang salah. Jika Adit tidak mengkhianati cintanya, mungkin meskipun kesalahannya segunung, Nindi akan tetap memaafkan. Terlalu sakit memang jika menjadi seorang Nindi yang sudah menyerahkan segalanya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ia harapkan. Nindi yang semula menganggap Adit adalah cowok berbeda, namun nyatanya tetap saja tidak ada bedanya, bahkan lebih kejam dari seekor serigala. Karena keinginan Nindi begitu kuat untuk melenyapkan janin dalam kandungan, membuat ia nekat melakukan apa saja. Namun ternyata janin itu lebih kuat dan ingin melihat dunia. Ia pun tetap tumbuh meskipun tidak diinginkan. Akhirnya orang tuanya menitipkan Nindi pada neneknya di kampung. Nindi menjalani hari dengan putus asa di sebuah kampung terpencil, sampai melahirkan seorang bayi laki-laki. Sementara Dewi, ibunya Adit, ia mengalami gangguan jiwa. Meskipun begitu, ternyata Ina adalah teman sejati. Ina juga Iis sering menjenguk Dewi dari semenjak di dalam penjara. Lalu kemana Adit? Mengapa bisa menghilang begitu saja? Di tempat lain, terlihat lelaki tampan berambut gondrong yang menjadi pengawal seorang bandar narkoba, yang memiliki tatapan sedingin salju dan tidak pernah tersenyum, namun bisa menghilangkan nyawa seketika tanpa ampun, tanpa rasa sesal. Dan kini, apa yang ia lakukan mendapatkan upah yang begitu besar. Dia adalah Adit, yang malam itu menemui seseorang di sebuah tempat. Saat orang itu tahu jika Adit adalah pemuda yang telah melakukan pembunuhan berantai dan memiliki darah dingin, lelaki bertampang campuran itu tertawa senang, langsung menerima Adit menjadi pengawal pribadi yang adalah pembunuh yang paling mematikan lawan. Demikianlah kisah akhirnya. Terima kasih banyak untuk sahabat pendengar yang mendengarkan cerita ini dari part 1 hingga akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk sahabat yang baru bergabung. Terima kasih. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.